Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini sedikit berbeda karena saya sedang mencoba untuk membuat konten tentang latihan soal dan pembahasan materi biologi yang insya Allah akan bermanfaat buat kalian para pelajar dalam menghadapi soal-soal ulangan harian, ulangan tengah semester maupun ulangan semester. Kalau kalian ada kritikan, saran, ataupun hal-hal lain yang sifatnya membangun, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar untuk kebaikan video kita selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share. Di tahap percobaan ini saya mengambil materi kelas 11 yaitu materi biologi sistem reproduksi. So, enjoy this video. Kita lanjut nomor 1. Saluran tempat bertemunya sel sperma dan sel telur ditunjukkan oleh nomor. Ada yang masih ingat? Nah, di sini ada gambar organ reproduksi. Gambar sistem organ reproduksi wanita yang disusun oleh beberapa organ, diantaranya nomor 1 adalah ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat terbentuknya ovum atau sel telur. Dia juga berperan dalam proses ovulasi atau pelepasan telur. Kemudian nomor 2 adalah tuba Fallopi. Istilah lainnya adalah saluran telur. Jadi dia membawa telur dari fimbriae ini menuju ke uterus. Nomor 2 ini juga fungsinya sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi, atau kata lainnya adalah tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Kemudian nomor 3 adalah vagina. Vagina itu merupakan alat kopulasi pada perempuan. Nah, pada remaja umumnya vagina itu tertutup oleh selaput lunak yang disebut dengan himen yang mudah rusak oleh tusukan jari, oleh aktivitas olahraga yang berat, dan juga oleh hubungan seksual. Nomor 4 adalah uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin atau perkembangan bayi. Dan nomor 5 adalah fimbriae. Fimbriae itu kayak kayak tangan gitu loh, kayak jari-jari gitu. Fimbriae ini fungsinya adalah untuk menangkap ovum atau sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium. Jadi sudah jelas jawaban untuk nomor 1 adalah B. Nomor 2 yaitu tuba Fallopi. Next, nomor 2. Proses ovulasi dilakukan oleh organ nomor. Ingat, ovulasi adalah proses pelepasan telur. Dan tadi sudah saya sebutkan bahwa yang berperan di sana adalah ovarium yaitu nomor 1. Next, nomor 3. Peluruhan dinding yang terjadi ketika menstruasi ditunjukkan oleh nomor. Nah, pada saat menstruasi itu sebetulnya proses menstruasi itu terjadi gara-gara sel telur yang dihasilkan tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi ketika dia keluar dari ovarium ini menuju ke tuba Fallopi, mungkin dia berharap akan dibuahi atau akan ketemuan dengan sel sperma. Ternyata dia nggak ketemu, jadi dia pergi sendiri ke uterus. Nah, gara-gara dia nggak dibuahi oleh sel sperma, jadi uterus ini nanti akan meluruh, dan telur itu akan keluar bersama luruhan-luruhan yang keluar tersebut atau yang kita kenal dengan darah menstruasi. So, yang berperan di situ adalah nomor 4 yaitu rahim. Nomor 4, folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur disebut. Nah, kalau udah bahas folikel ini sebetulnya mengarah ke siklus menstruasi. Karena siklus menstruasi di situ ada 2 siklus, yaitu siklus ovarium dan siklus endometrium. Siklus ovarium itu berhubungan dengan fase folikel dan fase luteal. Kita bahas. Kalian bisa lihat gambar ini. Nah, di situ kalian lihat di siklus menstruasi di gambar ini ada telur. Jadi ini adalah folikel yang sedang berkembang. Kemudian ini adalah folikel yang dimana sel telurnya sudah keluar atau sudah mengalami ovulasi. Nah, keluarnya telur
dari folikel ini akan menyebabkan pengerutan pada folikel ini, dan folikel itu nanti akan berkembang menjadi corpus luteum atau badan kuning. Sehingga yang tepat jawabannya di situ adalah corpus luteum. Terakhir nomor 5 soal dulu deh ya. Karena masih percobaan, kalau kalian mau kalau kalian mau saya membahas soal lebih lagi, nanti saya akan coba buat. Nomor 5, hormon yang berperan dalam proses menstruasi adalah. Kalian lihat grafik yang ada di sini. Kalian lihat gambar yang ada di sini. Jadi di siklus menstruasi ada siklus ovarium dan juga ada siklus endometrium atau juga siklus uterus. Sama ya, kata lainnya aja, siklus uterus. Nah, ada hormon yang berperan di dalam siklus menstruasi. Di situ ada FSH atau follicle stimulating hormone, ada juga estrogen, ada LH atau luteinizing hormone, dan ada progesteron. Jadi ini adalah hormon-hormon yang berperan di dalam proses menstruasi. So, kalau kita kembali ke soal nomor 5, jawaban yang A, LH-nya benar, akan tetapi tiroidnya salah. Jadi yang A ini nggak tepat. Kalau tiroid itu adalah kelenjar yang nanti akan menghasilkan semacam hormon, salah satunya adalah tiroksin, yang fungsinya adalah untuk proses metabolisme, pertumbuhan fisik, juga perkembangan mental, dan beberapa lainnya. Kemudian yang B, estrogen dan progesteron, ini tepat karena di gambar juga ada dua hormon ini. Jadi di gambar siklus menstruasi juga ada dua hormon ini, di mana estrogen berfungsi juga di dalam proses oogenesis dan pembentukan sifat kelamin sekunder wanita, dan progesteron itu berfungsi di dalam peluruhan dinding rahim yang kita sebut dengan darah menstruasi. Kemudian yang C, FSH-nya benar, follicle stimulating yang C, FSH-nya benar, yaitu follicle stimulating hormone. Dia berfungsi di dalam menstimulasi perkembangan folikel, akan tetapi oksitosinnya salah karena oksitosin itu berfungsi di dalam proses kelahiran. Kemudian yang D, ini dua-duanya salah karena insulin itu berperan di dalam mengubah glukosa menjadi glikogen atau mengatur kadar gula darah. Kemudian kalau ADH ini dia mencegah pembentukan urin dalam bentuk banyak. Dia mencegah produksi urin yang banyak. Kemudian kalau yang E, kalau endorfin itu erat kaitannya dengan sistem koordinasi, sistem saraf, di mana dia itu berfungsi di dalam mengurangi rasa sakit karena dia bisa mengeluarkan hormon, bisa menstimulasi efek senang, tenang, dan juga bahagia. Sedangkan kalau adrenalin ini berfungsi di dalam mengubah glikogen dalam otot untuk menjadi glukosa dalam darah. Jadi yang nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang B. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.